guys, apa kabar? Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang hati. Hati. Nah, jadi sering kita dengar bahwa hati adalah sumber kehidupan. Hati sangat menentukan hidup manusia. Karena dari hatilah manusia muncul segala macam keinginan. Maka kalau hati ini baik, dia memiliki kecintaannya kepada Tuhan, maka kecenderungan bahwa hati ini menghasilkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau hati ini tidak mencintai Tuhan, maka kemungkinan besar dia akan memproduksi dan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Nah, hati ini adalah bagian terpenting di dalam hidup manusia. Alkitab menyebutkan kata hati sekitar 300 kali di dalam Alkitab. Dan hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Jadi betapa hati itu memeran begitu penting dalam hidup kita. Dia bisa menyimpan firman Tuhan, dia bisa menaruh firman Tuhan di sana, tetapi hati juga bisa menaruh hal-hal yang jahat di sana. Tergantung kecenderungan daripada kita memberikan hati ini lebih dekat kepada siapa. Nah, kalau ditanya seberapa penting hati itu dalam hidup manusia, hati itu pusat dari kepribadian manusia yang mempengaruhi perasaan, emosi, dan kehendaknya. Jadi betapa itu sangat-sangat sentral dalam hidup manusia. Hati itu jadi pusat kontrol, ya, memiliki peran penting dalam diri kita, mengontrol keadaan-keadaan kita, mengatur kehidupan, dan kasih itu timbul dari sana. Nah, Allah juga karena begitu mencintai manusia, ia menaruh dalam hati manusia itu kehendak-kehendak bebasnya. Nah, dalam kehendak bebasnya ini, manusia menentukan kepada siapa, kepada apa dia akan percaya dan menaruh seluruh keberadaan hidupnya. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di Taman Eden, maka kita bisa sangat mengerti bahwa waktu itu Adam hatinya bernyala, Hawa hatinya bernyala-nyala untuk menyamai Tuhan. Dia mau menaruh posisinya sama dengan Tuhan. Padahal ketika Allah menciptakan dia telah menjadikan manusia itu serupa segambar dengan Allah itu sendiri. Tetapi karena hatinya yang kurang puas, dia menaruh kehendak yang lebih tinggi, dia menaruh keinginan yang lebih besar, dia tidak bisa mengontrol keinginan hatinya sampai dia ingin makan buah itu dan bahkan dia melakukannya, dia memakannya. Sehingga manusia mengalami kondisi yang buruk dan dibuang dari Taman Eden. Nah, seringkali kita sudah mendapat hal-hal yang baik. Kita sudah diberkati, sudah dikarunia berbagai kemudahan, berbagai kecukupan, kelengkapan dalam hidup kita. Tetapi karena hati kita rakus, hati kita itu tetap ingin, tidak puas, tidak bisa menahan, mengontrol keinginan kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang di luar daripada yang sewajarnya. Kita ingin menumpuk, kita ingin meraih sebesar-besarnya, yang kemudian melebihi kapasitas kita. Akhirnya kita terjebak di dalam berbagai bentuk kesalahan. Nah, ada orang sudah dengan gaji yang sangat besar, tetapi kenapa dia bisa korupsi? Yang mengakibatkan akhirnya segala macam fasilitas yang terbaik itu akhirnya hilang semua. Dia mendapat status sebagai narapidana. Persoalannya sederhana. Dia tidak bisa menahan hatinya, kerakusannya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk meraih lebih besar lagi dari apa yang dia sudah dapat. Makanya Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam kecukupan. Cukupkan dirimu.
Kita harus belajar puas, menerima, cukup dengan apa yang ada. Nah, kalau kita sudah tidak puas lagi, maka kemungkinan kecenderungan adalah kita merampas, mengambil hak, memotong, menggunting, merampas hak orang lain. Kadang-kadang orang sudah diberikan posisi yang baik. Tetapi akhirnya dia karena posisi yang sangat baik ini, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kuasa yang begitu besar, sehingga dia tidak mau untuk melepaskan kuasa itu lagi. Saya dengar, saya lihat beberapa pendeta berebut posisi sebagai gembala sidang, posisi sebagai pendeta. Persoalannya sederhana, mereka tidak mau turun dari posisi mereka, tidak mau dipindahkan, karena di tempat itu uangnya banyak. Uangnya banyak, sampai mereka bela-belain, harus bermasuk ke pengadilan, ribut, wah menjadi kehebohan yang sangat besar, menjadi viral di mana-mana. Persoalannya karena keinginan hatinya tidak bisa dikontrol. Dia tidak merasa cukup, tidak bisa menerima bahwa sudah harus berubah, harus berganti. Nah itu kan kondisinya. Manusia itu selalu memiliki keinginan yang tidak pernah puas, tidak pernah cukup, tidak pernah merasa bahwa ini sudah waktunya harus turun, harus selesai, harus berganti kepada orang lain. Pergantian estafet kepemimpinan itu sering terjadi kayak begitu. Orang sampai buat apapun itu caranya supaya dia berkuasa lagi. Ada saya mendengar beberapa pemilihan sinode juga begitu. Wah intrik sana sini. Bagaimana supaya dia berkuasa lagi, supaya dia tetap jadi ketua. Ya harusnya kalau sudah ya cukup sudah. Karena keinginan yang terlalu besar itu segala cara dipakai untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, menurut kita semua, apakah hati kita sudah cenderung dan kepada hal-hal yang baik? Kita sudah bisa menahan diri untuk menahan rakusnya keinginan hati kita atau belum? Nah, ciri-ciri hati yang baik menurut kita seperti apa? Nah, hati yang baik itu saya catat ada beberapa hal. Yang pertama, hati yang baik adalah hati yang berdoa. Dan di dalam segala hal itu hatinya ditundukkan kepada Tuhan di dalam doa. Sekalipun besar keinginannya, sekalipun besar rencananya, sekalipun kesempatan ia untuk menang, untuk berhasil, untuk menjadi sangat hebat, itu terbuka luas, tetapi hatinya tunduk untuk berdoa. Bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan ini saya harus lakukan? Apakah Tuhan ini harus saya lanjutkan? Apakah saya harus menahan diri atau saya akan maju? Atau saya mundur, atau saya berikan kesempatan kepada orang lain. Ini kadang-kadang kayak gini, hati kita tidak tunduk di dalam doa, tidak tunduk dalam penyembahan kepada Allah. Kita memunculkan ego kita dan memaksakan keinginan kita. Bagaimana supaya kita tetap berkuasa, kemudian kita bilang, oh haleluya, puji Tuhan. Ini omong kosong namanya. Tidak seperti itu. Jadi hati yang berdoa, hati yang tunduk, hati yang memautkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang baik itu hati yang mudah mengampuni dan menerima orang lain. Hati yang mudah dan mudah mengampuni. Kadang-kadang kayak begini, kita bicara mengampuni dan menerima orang lain ini mudah keluar dari kata-kata kita. Tetapi ternyata dalam prakteknya tidak mudah. Hati yang mudah mengampuni, menerima kesalahan, kekurangan orang lain ini memang betul-betul harus lahir dari hati yang datang dari Tuhan. Yang lahir dari kecintaan kita pada Tuhan. Kalau tidak, kita punya kecenderungan ingin membalas. Bahkan kita butuh balas lebih keras, balas lebih hebat, balas lebih luar biasa. Kita biasanya bilang, kamu gak tahu siapa saya. Kamu belum tahu saya siapa. Kamu harus, kalau kamu tahu pasti kamu lari terbirit-birit. Hei, dengar ini baik-baik. Semua orang bisa bilang begitu. Tetapi orang yang punya hati yang baik, dia mudah untuk menerima orang lain dengan kekurangan kelebihannya dan mudah untuk mengampuni, mudah untuk memberikan kasih itu bagi orang lain. Hatinya penuh kemurahan. Begitu. Ciri hati yang baik yang lain adalah hati yang mudah remuk, punya belas kasihan. Nah, kadang-kadang kayak gini kita melihat
banyak ya di jalanan atau di mana saja, orang tidak punya belas kasihan lagi. Orang berlaku kasar, bertindak sewenang-wenang, menyiksa, merampas, banyak hal lagi dengan begitu mudahnya. Nah, ini karena apa? Hati mereka ini, mereka punya hati yang keras dan kasar. Ya, mereka tidak memiliki hati yang lembut gitu, hati yang mudah. Wow, mengampuni orang lain, hati yang apa ya? Memiliki hati yang menerima dan mengakui begitu. Berlaku baik. Berikutnya hati yang tulus dan ikhlas. Nah, ini tulus ikhlas ini kadang-kadang kita di tengah dunia yang semua harus bayar. Tidak ada yang gratis. Tetapi percayalah begini, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka masih punya hati yang baik. Tidak semua harus diukur dengan nilai. Kenapa? Karena mereka tahu kepada siapa mereka berbuat. Kata Alkitab, jika engkau berbuat baik kepada orang yang tidak mampu membalasnya kepada kamu, maka kamu memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan yang berhutang kepada kamu ketika kamu buat baik kepada orang yang tidak mampu berbuat balas kepada kamu. Kitab juga bilang begini, apa upahmu kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu? Atau kamu berbuat jahat juga kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Nah, itu namanya balas membalas. Tetapi ketika perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat dibalas dengan perbuatan baik, nah itu yang disebut dengan kasih. Nah, itu jadi membedakan, ikhlas dia. Apapun dilakukan tujuannya jelas bahwa dia mau menyenangkan hati Tuhan. Orang hari ini cari muka, cari jabatan, caranya gimana, menjilat sana sini, tidak peduli, pokoknya segala cara dia buat. Kelihatan ikhlas, kelihatan bahwa dia tulus. Tapi ternyata tidak, di belakangnya ada embel-embelnya. Kalau kamu nanti berhasil, jangan lupa ya, saya buat ini, bla 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 dan sebagainya. Keadaannya kayak begitu. Penuh dengan kepalsuan, tidak jujur, tidak tulus ya. Nah, kemudian terakhir, hati yang baru. Nah, ini ciri-ciri hati yang baik. Tapi bagaimana dengan hati yang jahat? Hati yang jahat ini tidak memiliki rasa takut pada Tuhan. Orang sebut Tuhan, siapa itu Tuhan? Saya tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa keberadaannya hari ini karena ada yang mengadakan dia. Karena ada unsur lain yang disebut Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan anugerah sehingga hari ini dia ada. Dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak punya rasa takut sama sekali. Sehingga berbuat jahat, berbuat yang keliru, berbuat yang kotor, berbuat yang dan sebagainya itu mudah buat dia. Kenapa? Buat dia Allah tidak ada. Nah, ciri hati yang jahat itu berikutnya, dosa bertutur dalam hatinya. Artinya gini, dalam rancangan-rancangan dia, bagaimana rancangan-rancangan itu hanya untuk memuaskan keinginan kelompok, keinginannya sendiri, hawa nafsunya, mementingkan kesombongan egonya sendiri, meninggikan diri dan merasa bahwa dia harus lebih dari orang lain. Tapi orang rendah hati, dia mengutamakan orang lain. Dia melihat bahwa semua orang sama, semua orang mulia dan berharga. Nah, dosa bertutur dalam hati orang yang tidak benar ini. Hatinya cenderung melakukan hal-hal yang jahat, menguntungkan dirinya sendiri, mencari kesenangannya sendiri. Nah, perkataan mereka penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Mereka biasa menipu. Kamu lagi di mana? Oh, saya lagi di rumah, padahal dia lagi di tempat lain. Kamu sedang apa? Saya lagi ibadah, ternyata dia lagi di tempat yang diselingkuhannya atau dan sebagainya. Jadi tidak ada kejujuran dalam kata-kata mereka. Kata-kata mereka penuh dengan sumpah serapah jahat. Mereka melemahkan hati orang, menyerang mental orang, mereka menyerang perasaannya orang. Kata-kata mereka menyakitkan dan meruntuhkan percayanya orang. Dan mereka menempatkan diri mereka di dalam kesesatan. Jadi itu ciri hati yang jahat, sesat mereka. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita memiliki hati yang baik.
Yohanes 3 ayat 3 menceritakan tentang kelahiran barunya Nikodemus. Jadi kalau kamu ingin memiliki hati yang benar, membangun hati yang baik dan benar, pertama, milikilah hidup yang baru, kelahiran yang baru, hati dan pikiran yang baru, yang datangnya dari Kristus. Karena Alkitab bilang begini, barang siapa lahir dari Allah, nah itu, dia lahir dari Allah, maka semua yang dari Allah ada di dalam diri. Kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hati yang baik dan benar, hati yang membawa kehidupan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Taurat itu harus direnungkan. Karena Taurat itu adalah perkataannya Tuhan. Nah perkataan Tuhan akan mengintervensi cara berpikir kita yang salah. Dia akan mematahkan cara berpikir kita yang jahat. Dia akan merobohkan benteng-benteng yang selama ini dibangun di atas cara berpikir kita yang sesat. Dia melahirkan cara berpikir yang baru. Dia melahirkan konsep-konsep ilahi yang kemudian orang dunia mendengarnya dan berkata, saya belum pernah dengar ini sebelumnya. Saya belum pernah lihat ini sebelumnya. Itu konsep akan datang. Kenapa? Dia lahir dan tumbuh dari kebenaran. Dan kebenaran itu diilhamkan oleh Allah. Lahir dari perkataan-perkataan itu. Jadi renungkanlah firman Tuhan. Ya. Pikirkan firman Tuhan, kata firman Tuhan begini. Ya. Nah berikutnya, bagaimana kita membangun hati yang benar adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi hati yang benar itu adalah hati yang percaya. Percaya akan pertolongan Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang hal sulit ada, memang persoalan ada. Memang keadaan kita belum sempurna, memang keadaan kita belum capai yang terbaik. Tetapi nih, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya untuk membentuk hati kita menjadi hati yang benar. Membentuk hati kita menjadi hati yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Pengalaman-pengalaman Tuhan akan izinkan. Dia akan membuka pintu-pintu yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Mengakibatkan kita melihat bahwa sungguh Tuhan Maha Besar. Nah satu kali saya dalam keadaan kayak begitu. Anak saya dalam keadaan sakit dan tidak ada pertolongan. Dokter memang iya, tapi hati saya sudah ragu. Tetapi ketika tunduk kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. 11 hari dia keluar dari ICU. Saya lihat Tuhan begitu hebat. Waktu itu gak punya uang sama sekali. Saya tundukkan kepala, saya habiskan waktu. Oh, saya berdoa. Tuhan membuka jalan lewat orang lain. Orang-orang yang sudah kita kenal. Itu tidak simsalabim. Karena memang ada orang yang kita kenal, kemudian orang itu tersentuh hatinya oleh dengan kasih Tuhan. Maka dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian kami tertolong. Bukan berarti saya berdoa lalu saya diam, tidak. Doa dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata kepercayaan sungguh-sungguh itu menarik hati orang lain. Untuk bekerja, membantu dan menolong kami. Menarik orang lain untuk jadi berkat buat kami. Akhirnya anak kami bisa keluar dari rumah sakit. 11 hari dia keluar dengan mujizat yang hebat. Itu. Kenakanlah hati yang percaya kepada Tuhan. Karena hati yang percaya itu menimbulkan, mengusir, menghalau keraguan-raguan, menghalau ketidakpercayaan, menghalau serangan-serangan setan yang bisa melemahkan hati kita. Sehingga fokus kita cuma satu. Nah dan yang terakhir, kenakanlah kasih Allah. Karena kasih ini melebihi semua kasih yang ada di dunia. Kasih ini mengubahkan. Kasih Allah mengubah segala sesuatu. Dia bisa mengubah cara berpikir, mengubah perasaan, mengubah keadaan, mengubah hubungan dan sebagainya. Karena itu, mari kita berusaha untuk mengenakan kasih Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.